Oke, sekarang kita akan review beberapa barang yang kita gunakan di camper van ya. Nah, mungkin kalau buat kamu yang udah biasa camping, ini bukan informasi baru, tapi biar komplit lah ya video ini. Ini adalah kursi yang pertama kali kita beli, Spitz, sederhana sekali makanya. Oke, kayak gini udah gitu ya. Tapi ini kurang nyaman sebetulnya. Tapi ini bisa berguna lah. Kalau misalnya ada tamu juga kita bisa menggunakannya. Oke, akan coba dulu di sini. Dia kuat ya. Oke, dia seperti itu. Nah, kursi yang lebih sering kita gunakan tuh yang ini ya. Dan ini menurut aku mekanismenya sangat brilian sih ya. Keren sekali. Tentu lebih mahal daripada yang Spitz. Cari aja di marketplace, ada banyak sekali ya. Kursi-kursi camping sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Oke. Nah, dia punya kursinya ini dan dia punya tiang-tiang ini. Oke, dia punya tiang-tiang ini. Tinggal dipasang seperti ini. Udah dia nanti membentuk kursi. Jadi menurut aku ini mekanismenya sangat-sangat keren. Oke. Terus kita tinggal pasang seperti ini. Oke. Perhatikan yang ada tumpuannya itu di bawah ya, yang tumpuannya di bawah. Lalu kemudian ini kita tinggal pasang ya. Kita tinggal pasang, ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Jadi tinggal pasang ke sini, set ya. Lalu kemudian ke sini. Oke, dan satu lagi. Biasanya satu lagi dia yang perlu effort lebih ya, karena harus benar-benar kuat. Nah, ini gampang kok. Udah, set, ini jadi. Dan ini enak ya, ini jaring-jaring, jadi nggak panas. Asik banget, adem ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, sekarang aku pindah dulunya di sini ya. Kuat ya, dan ini lebih enak ya. Kita bisa nyantai kayak gini. Ini lebih enak daripada ini yang tegak. Oke. Dan sebenarnya ini jauh lebih superior dari segala macam hal, karena ini ketika dikemas dia lebih besar ya. Kalau ini benar-benar kecil, jadi aku lebih merekomendasikan yang ini. Tapi tentunya lebih mahal. Oke. Nah, di sini kita tinggal pasang-pasang seperti biasa, z. Oke. Nah, cakep ya. Oke, cakep. Semuanya dia akan terpasang dengan otomatis. Lalu kemudian kita pasang dengan cara yang sama. Sebetulnya kita juga merasa pengen beli meja ya, tapi kita belum beli meja camping karena sejauh ini ya sih pengen aja dan gak urgent-urgent banget. Yang membedakan kita camper van dengan di rumah, kalau kita mau beli barang itu kita nggak bisa asal beli, kita harus mikir selain dikirimnya kemana, terus masih ada ruang nggak di mobil gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal beli barang, harus bisa lebih minimalis karena ruangan di mobil kan sangat-sangat terbatas ya. Nah, udah seperti ini. Oke, seperti ini udah enak banget ya. Jadi kita bisa nyantai di luar seperti ini. Ada 2 kursi. Dan sekarang kita akan review barang kecil-kecil ya. Ini nggak tahu sih perlu direview atau enggak ya. Tapi kurang lebih ini adalah kompor ya. Kompor portable. Dia bentuknya bunga seperti ini. Oke. Terus di sini ada kakinya, tinggal dibuka saja. Ya, dibuka kakinya gini. Oke. Nah, sini bisa dibuka. Terus kita punya panci-pancinya ya. Jadi sini ada panci segala macam. Ini unik sih bentuk pancinya. Karena dia bisa dilipat gini. Oke, ini wadah-wadah ya. Wadah-wadah buat masak. Ini kettle. Oke. Ini kettle memudahkan ya kalau mau merebus air. Terus kemudian ini ada pan ya. Ini ada penggorengan. Ya, kalau nyuci juga gampang ya. Nah ini jadi pegangannya kayak gini ya. Mungkin buat anak camping udah tahu ya. Tapi banyak juga yang ketika ngelihat pertama kali unik. Nah, kita kan set. Atau ini kita punya panci ya. Kita punya panci. Ada tutupnya juga ya kalau nggak salah. Nah, ini taruh di sini. Set. Oke. Nah, ini cara menyalakannya gimana? Nah, ini kita tinggal pasang gas ya. Gas untuk kita camping. Nah, ini kita tinggal potek saja. Lalu ini kita tinggal pasang ke sini. Oke, kita tinggal pasang. Jangan sampai salah. Oke. Dan tetap perlu hati-hati ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita coba nyalakan gini. Terus kita switch. Nah, udah. Itu apinya sudah nyala. Kalau mau matikan, tinggal dimatikan. Ini ya, ini nyala seperti ini. Kalau matikan, tinggal dimatikan gini. Set, sampai habis. Lalu kemudian si gasnya tinggal kita lepas saja.
Oke, ini tinggal ditutup dengan mudah dan tinggal dibereskan. Jadi kalau kita mau masak-masak itu mudah ya. Oke, begitulah barang-barang yang sering kita gunakan. Oke, jadi tadi kita udah tunjukin semua seperti apa di mobil kita. Tentunya ini mobil pertama yang langsung dijadikan camper van. Masih banyak yang belum perfect, belum sempurna, tapi nggak masalah, kita mulai aja dulu. Tentu kita sedikit banyak, kita tambah, kita upgrade, kita beli beberapa barang. Dan kalau misalnya nanti ada rezeki lebih lagi, kita juga pengen upgrade camper van yang lebih oke lagi, lebih proper lagi. Oke, jadi kalau kamu ada masukan, camper van-nya mau dibikin kayak gimana, atau ditambah apa, perlu barang apa, coba tulis saja di komentar ya. Nah, sekarang aku pengen ceritain kenapa kita pakai mobilnya Nissan Evalia, dan harganya berapa. Jadi, harga base-nya sebenarnya ada paket yang disediakan oleh workshop tempat kita bikin camper van ini. Jadi, kita bikin camper van-nya di 2024, dan ketika aku di awal 2024 udah ketemu ke workshopnya di Depok, namanya TS57, banyak juga yang udah review di YouTube. Itu kita cari tahu, oh kita pengen yang kayak mana, kayak gimana. Terus kita dapet lah, oke kita ambil yang paket murah aja dulu karena mobil pertama juga. Harganya itu 115 juta. Mobilnya bukan ini, mobilnya Grand Max Blind Van, dan udah direnovin dalamnya. Jadi udah dijadiin camper van. Jadi 115 juta itu udah sepaket. Nanti ada pembayarannya di awal 75 juta, sisanya 40 nyusul. Nah, tapi itu base banget ya. Jadi dasar banget, nggak ada dapat kulkas yang lebih oke kayak gini, nggak ada dapat AC, awning segala macam. Jadi kita nambah tuh. Jadi totalnya itu 115 juta untuk dapat mobil dan juga dimodif. Kemudian aku nambah rak yang di atas ya, rak atas sama awning. Kemudian kulkasnya di-upgrade dari kulkas Alpicool yang itu. Kemudian AC, nambah AC sama nambah baterai belakang. Nah, itu totalnya adalah 21 juta. Jadi totalnya 115 tambah 20 juta sama adalah beberapa barang-barang tambahan yang sekaligus kita beli waktu itu, kasar 140 jutaan lah. Lalu kemudian ada juga beberapa perbaikan baterai. Kemarin tuh sempat ada masalah, lalu beberapa yang memang perlu diservis, mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi kalau aku total 150 sampai 160 ya, karena kita ada pencatatannya, tapi kurang lebih sekitar segitu. Itu udah sama mobilnya plus renovasinya juga, jadi udah semuanya include. Nah, tapi kenapa tiba-tiba mobil kita malah Nissan Evalia ya, padahal harusnya kita punya mobil tuh Grand Max Blind Van. Jadi kita ke workshopnya memang udah pengen Grand Max Blind Van, dan udah dibeliin. Jadi mereka beliin, mereka langsung renov ya, udah dibeliin mobilnya dan udah direnov, udah setengah jalan. Namun workshop ini punya customer lain yang dia punya mobil ini ya, dia punya mobil Nissan Evalia ini, mau ngerenov si mobilnya jadi camper van juga. Nah, dia cuma ngirim doang mobilnya, jadi dia nggak datang workshop. Dia nggak datang, terus pas sempat sekali waktu dia datang, ternyata dia tertarik dengan mobil kita, mobil aku yang udah direnov setengah jalan. Jadi udah direnov setengah jalan, Grand Max Blind Van kita, Nissan Evalia-nya yang ini juga udah setengah jalan. Terus dia ternyata tertarik dengan konsep yang kita rancang di mobil kita ini. Jadi renovasi itu kan pasti di custom ya, sesuai dengan keinginan customer. Setiap workshop juga pasti gitu. Si pihak workshopnya juga tanya gitu kan, pengennya gimana, oke aku gambarkan segala macam, pengen gini, ternyata dia tertarik tuh. Jadi dia menawarkan untuk tuker, untuk tuker mobil Grand Max Blind Van aku yang udah dibeliin sama Nissan Evalia-nya dia, tanpa aku harus nambah sepeser pun. Dan itu satu keuntungan yang luar biasa sebenarnya ya. Kenapa? Yang Grand Max itu udah 150 ribuan kilometernya dan tahun 2010. Yang Nissan Evalia ini masih 100 ribu kilometernya dan tahun 2012. Grand Max manual, kalau Nissan Evalia Matic, dan aku yang baru pertama kali bawa mobil Matic adalah plus point. Walaupun kekurangannya kalau nanjak-nanjak banget nggak bisa. Ya tentu ada kekurangannya juga, lebih boros, tapi mobil kota lah ya, mobil kota Nissan Evalia ini lebih enak. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan kita ambil tuh. Kalau secara
value di pasar sebenarnya bisa selisih 20 juta ya, mobil second Grand Max Blind Van 2010 sama Nissan Evalia 2012. Jadi sebenarnya hitungannya profit kalau diambil juga. Jadi akhirnya kita pilih untuk ambil. Dan sisanya ada beberapa yang udah dipasang. Jadi AC yang aku beli untuk Grand Max ku itu AC 14 jutaan, ini AC 17 jutaan ya, AC khusus camper van. Kata si ownernya, udah nggak apa, kasih aja karena udah kepasang kan, daripada bongkar lagi. Jadi ada profit juga sebenarnya di situ. Kemudian sebenarnya itu ada TV Android ya yang udah terpasang juga. Terus kata dia, ya udah kasih aja karena itu terlanjur kepasang. Padahal di Grand Max aku nggak ada TV. Jadi dia juga generous, dia juga baik lah hitungannya. Kalau kata orang workshopnya, ya emang ini orang berlebih dan dia memang pengen ganti ke Grand Max karena pengen dibawa ke Sumatera Barat, nanti bakal di custom lagi di touring di sana. Jadi itulah alasannya kenapa akhirnya aku mau nuker mobil Grand Max Blind Van dengan Nissan Evalia ini. Ya, dan gak ada kir juga ya kalau secara pajak. Jadi kita akhirnya pakai Nissan Evalia ini dan enjoy sih, so far enjoy. Jadi kalau di recap, total aku beli Nissan Evalia ini berarti sama modifikasi dan segala macam barang-barangnya plus balik nama ya, ada balik nama juga. Mungkin kalau di total 160-an ya, 160-an hingga 170. Jadi nggak terlalu mahal sebenarnya untuk sebuah mobil camper van menurutku yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan kalau kita traveling jalan-jalan, ya kita nggak perlu sewa hotel lagi. Kita bisa tinggal camping di sini atau di masjid yang buka 24 jam atau kadang-kadang di cafe. Jadi ini satu opsi sebetulnya. Walaupun sebenarnya goal kita bukan untuk menghemat sih ya. Itu adalah bonus dari kita jalan-jalan pakai camper van. Goalnya emang pengen traveling, pengen bebas, freedom, nggak menetap di satu tempat, dan ini adalah yang kita pilih gitu. Tentu kita juga melihat ya banyak sekali komentar-komentar gitu, yang setuju dan nggak setuju, yang suka dan nggak suka. Nggak masalah ya, setiap orang berhak memberikan komentar, tapi ini jalan yang kami pilih ya, termasuk satu keputusan besar tentunya dalam hidup, karena sekarang kami benar-benar nggak punya rumah lagi, nggak punya tempat tinggal lagi, tapi pindah-pindah. Namun nggak setiap hari di camper van ya. Jadi banyak yang salah nangkep setiap hari itu di camper van. Tentu yang kita syuting untuk video YouTube yang camper van-nya gitu. Tapi kita juga bisa nginep di hotel, cari tempat nginep ya, penginapan. Atau kalau kita stay di sebuah kota bisa seminggu, sebulan, kita bisa nyari kos aja. Cari kos pasutri, dan kita tinggal di situ. Kalau kita mau jalan-jalan ya tinggal jalan-jalan gitu. Maka memang yang kita munculkan di video-videonya adalah yang menarik, yang kita jalan-jalan, kita traveling. Kalau yang sehari-hari kita sekedar di kota nggak ngapa-ngapain gitu ya, ketika kita tinggal di suatu tempat kayak misalnya di hotel, nggak ada yang istimewa ya kita nggak shoot. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga bisa memberikan penjelasan ya. Kayaknya nih sejauh ini video yang paling panjang di channel ini. Itu aja dari aku, dan kita terus berpetualang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Semoga bisa kasih kamu inspirasi yang pengen jalan-jalan juga. Kalau mau tanya-tanya seputar camper van, sekapasitas kami akan coba jawab. Silakan tulis saja di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.